Di ujung jalan yang tenang di Italia Utara, kami menemukan sebuah rumah yang unik dan memikat yang dulunya milik keluarga bangsawan terkemuka. Rumah ini menceritakan kisah jatuh bangun dramatis sebuah keluarga. Selama beberapa generasi, keluarga ini dikenal sebagai bankir yang berpengaruh. Keahlian mereka dalam perbankan diwariskan dengan cermat, menjaga status berpengaruh mereka selama bertahun-tahun. Pada awal tahun 1900-an, mereka membangun villa megah ini sebagai rumah keluarga mereka. Alessandro, keturunan terakhir dari keluarga itu, mewarisi villa tersebut dari ayahnya. Dia tinggal di rumah ini bersama istrinya Isabel dan anak-anak mereka, menjalani kehidupan yang bahagia dan penuh kepuasan. Namun, kehidupan indah mereka hancur ketika Alessandro dituduh melakukan penggelapan. Terpaksa melarikan diri dari negara itu, Alessandro meninggalkan Isabel untuk memperjuangkan pembelaan dirinya. Dengan tekad yang kuat, Isabel menjual villa dan semua harta benda mereka untuk membiayai pembelaan hukum terbaik. Setelah perjuangan hukum yang melelahkan dan berkepanjangan, Alessandro akhirnya terbukti tidak bersalah. Namun saat itu, keluarga mereka sudah kehilangan segalanya. Mereka harus membangun kembali hidup mereka dari awal dan tidak pernah kembali ke villa itu. Ini terjadi pada tahun 2006. Dan pada tahun 2007, villa itu sudah ditinggalkan. Hari ini, banyak barang berharga mereka yang dulu masih tertinggal di dalam, meskipun sedikit sentuhan pribadi mereka yang tersisa. Dinding yang runtuh dan taman yang dipenuhi tanaman liar di bekas tempat tinggal mereka menjadi pengingat rapuhnya kekayaan dan kekuasaan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bros of Decay. Saya Leslie dan seperti biasa di belakang kamera ada Mr. Danny. Halo semuanya, selamat datang kembali. Selamat datang, kami akan membawakan kalian video lain dari Italia. Tapi semua lelucon disisihkan. Kita sedang berdiri di sebuah rumah mewah yang indah di Italia yang telah ditinggalkan oleh sebuah keluarga bankir. Dan mereka bilang, tanda kutip, keluarga bangsawan. Aku dan Denny sudah berkeliling rumah ini. Tidak ada yang benar-benar bangsawan di sini. Benar. Tapi memang keluarga yang sangat penting dan berpengaruh yang tinggal di tempat ini. Dan semua milik mereka tertinggal di sini. Denny, dari mana kita mau mulai di tempat ini? Tempatnya sangat besar. Lorong tempat kamu berada sekarang. Iya. Lorong-lorong Italia. Bisakah kamu ceritakan sesuatu tentang itu? Kamu sudah melihat beberapa sekarang. Maksudku, lorong-lorong Italia biasanya terlihat megah. Mereka punya banyak lukisan dekoratif. Iya. Yang ini sedikit berbeda. Namun, ini sangat megah. Ini sangat megah. Ya? Tapi rasanya cukup sederhana. Ya, tidak. Ya. Ya. Dan tidak ada dinding yang dicat. Semuanya permadani dan lukisan. Beberapa bagian rumah memang terlihat seperti Italia, dan beberapa bagian lainnya tidak terlihat seperti Italia. Ya. Misalnya lorong ini menurut saya lebih mirip Prancis. Benar. Ya. Atau Spanyol. Atau Spanyol, lebih sederhana, lebih Spanyol menurut saya. Iya, lebih Spanyol. Ya. Jadi mari kita mulai dari sini. Mari kita tunjukkan rumah mereka. Hal pertama yang kita perhatikan di lorong ini adalah sebuah tapiseri. Sebuah permadani yang indah, dan menurut saya ini juga terlihat seperti permadani khas Prancis. Benar, di chateau, di latar belakang, pria di atas kuda. Ini terlihat sangat Prancis, tapi ya permadani. Sejujurnya, setiap kali kita melihatnya, itu adalah salah satu temuan terbaik di tempat-tempat terbengkalai seperti ini menurut saya. Benar. Saya suka bagaimana mereka menutupi dinding, dan ya, itu memang indah. Beberapa bangku di tengah. Saya tidak tahu kenapa mereka punya lorong sebesar ini, atau kenapa mereka mendekorasinya seperti ini. Ini bukan hanya lorong, ini juga ujungnya. Apakah ini ruang masuk utama? Ya, ini aula masuknya, ya? Juga untuk menerima orang. Itu benar ya? Karena menurut saya, pintu di bawah sana dan yang di belakang saya ini, yang belum saya tunjukkan, keduanya mengarah keluar kan? Ya. Benar, memang begitu. Ya, memang begitu. Ya, saya rasa ini menuju ke halaman belakang
dan yang itu menuju ke halaman depan, ke pintu depan tempat ini. Oke. Dan di sini kita punya seperti ini. Bisa dibilang semacam rak lorong atau sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk bercermin di pagi hari sebelum keluar rumah. Tapi juga dikombinasikan dengan semacam lemari pajangan. Masih ada beberapa barang di dalamnya, beberapa bunga. Ini cukup indah. Satu-satunya hal yang saya pertanyakan adalah, apa tujuan dari wadah di dalam sini? Mungkin untuk bunga. Siapa yang tahu? Yang aslinya? Bunga ya, itu sepertinya pilihan yang bagus. Apa yang kita punya di sini? Apakah ini Venesia? Padua. Saya tidak tahu. Wow, saya tidak tahu. Itu pasti seseorang. Saya rasa itu bukan pria pemilik rumah, bukan Alessandro. Tapi yang jadi seniman itu Isabel atau Isabella dalam bahasa Italia, kurasa. Isabella adalah seniman di rumah itu. Dia bahkan punya ruang lukis yang akan kita lihat nanti. Tapi saya rasa beberapa lukisan yang kita lihat di dalam tempat ini, mungkin yang ini contohnya, karena tidak ada tanda tangannya, dibuat oleh Isabella. Wanita di rumah ini. Ini adalah mungkin saja ya. Ini terlihat benar-benar buatan tangan ya, seperti karya seseorang yang menjadikannya hobi. Ya, dan kamu bahkan bisa melihat itu. Ada cipratan cat di dalam bingkai. Jadi ya Tuhan. Ya, mungkin dilukis di sini. Di sini lagi kita melihat contoh cerobong asap yang terbuka seperti yang sudah Anda lihat di beberapa tempat lain di Italia. Dan ini saya rasa mungkin kompor gas. Tapi sisi ruangan ini hanya dipenuhi tumpukan kursi dan barang-barang. Ya, dan sekali lagi ada cermin besar yang tergantung di sini di dinding. Ya. Dan kemudian kita sampai di pintu depan tempat ini, tempat orang-orang masuk. Saya suka desain di sekitar pintunya, ini cukup istimewa. Tapi itu sangat khas Italia. Iya, kaca Fatri, benar. Itu sangat-sangat khas Italia. Sebelum kami menunjukkan ruangan terbaik di rumah ini, saya ingin mengajak Anda ke area ruang makan dan secara singkat menunjukkan sisi lain dari tempat ini. Menurut saya ruangan ini tampaknya masih digunakan baru-baru ini atau dalam beberapa tahun terakhir oleh penghuni rumah ini. Benar. Karena rumah ini telah ditinggalkan pada tahun 2007 yang sebenarnya tidak terlalu lama yang lalu. Sekitar 1,5 dekade. Ada beberapa barang di sini, tapi ini sebenarnya sebuah foto ya. Tapi ini tidak diambil di depan tempat ini atau semacamnya. Ini hanya foto sekelompok orang. Lihat beberapa buku akuntansi, beberapa agenda. Ya, ini sepertinya kursi-kursi yang mungkin terakhir mereka gunakan. Ya, banyak kelas dan segala sesuatu ditinggalkan di sana. Ya, ini. Lemari ini penuh. Lemari ini penuh dengan gelas. Ya, ada desain yang indah di bagian atas sana. Biar saya tunjukkan. Ya, benar. Tapi secara umum, ya, ini hanyalah ruang tamu, sekaligus ruang makan, sekaligus ruang serbaguna untuk Isabella dan anak-anak yang dulu tinggal di sini. Setidaknya ketika Alessandro sayangnya harus melarikan diri dari negara ini. Ya. Satu hal yang harus saya tunjukkan adalah lukisan-lukisan di atas ini. Di situ tertulis, ada huruf E di sana. Itala sisa ho sesuatu in. Di sesuatu. Apakah itu bisa jadi Isabella? Namanya? Saya tidak tahu. Apakah kamu tahu nama belakangnya? Tidak, itu saya tidak tahu. Dan Juga? yang ini juga terasa seperti, Wow, ini adalah Riviera Italiana. itu pesisir pantai kan? Pesisir pantai ya. Tempat Genova dan semuanya itu kan? Ya. Pantai terindah di Italia. Iya, benar. Memang begitu. Dan rasanya seperti, kalau kamu lihat dengan seksama, rasanya seperti benar-benar dilukis oleh seseorang. Ya. Bukan seperti seorang seniman, kau tahu. Alasan aku tidak tahu nama belakang orang-orang ini adalah karena ketika mereka meninggalkan rumah ini, mereka sebenarnya menjualnya untuk mendapatkan uang guna membayar biaya gugatan. Jadi tidak banyak barang pribadi yang tersisa di sini lagi. Mereka sudah mengambil sebagian besar barang-barangnya. Ada juga dapur tepat di belakang sini. Menurut saya ini adalah dapur yang agak aneh. Ya? Ini rasanya lebih seperti lorong daripada dapur. Ya. Daripada dapur.
Tapi dapur Italia, pernahkah kamu memperhatikan saat mengunjungi tempat-tempat di Italia bahwa mereka tidak pernah punya dapur yang besar? Tapi kalau kamu pikirkan, kamu pasti akan bilang kalau orang Italia punya dapur besar. Maksudku itu. Ya, tapi tempat-tempat terbengkalai yang kita kunjungi kebanyakan tidak punya dapur besar. Ya, itu benar. Ya, lihat ini. Bahkan semua piring dan semuanya dibiarkan begitu saja di sini. Ya, ini cukup aneh. Isabella, kamar mandinya. Ya Tuhan, ya dapurnya sangat kecil. Apakah mungkin ada sesuatu di dalamnya juga? Ya, semuanya ada. Mari kita lihat tanggalnya misalnya. Oh, garamnya. Tidak, itu tidak akan ada tanggalnya kan? Maksudku, aku tidak tahu. Tidak. Jadi dapur ini ya masih punya semua barang dari orang-orang ini. Dan cukup istimewa melihat semua yang ditinggalkan seperti itu. Tapi sekarang saya akan membawa Anda ke beberapa ruangan indah di dalam tempat ini yang benar-benar menunjukkan kekayaan dan kekuasaan orang-orang yang pernah tinggal di sini. Tapi kemudian dari lorong, kita masuk ke ruangan lain di rumah ini. Kita sudah bilang beberapa ruangan bernuansa Italia dan ini jelas salah satunya. Tepat sekali. Saya benar-benar suka ruangan ini. Ini keren banget. Ada banyak furniture yang tidak pada tempatnya di ruangan ini. Benar. Tapi menurut saya, hal terpenting di ruangan ini adalah melihat ke atas dan melihat langit-langitnya. Kamu lihat apa yang ada di sana, Denny, di sudut-sudutnya? Ya, di sudut-sudut dinding, ya, ada gambar-gambar seperti naga. Itu hampir terlihat seperti mozaik. Iya, menurutku itu memang dicat supaya terlihat seperti itu. Sangat keren. Dan tentu saja setiap tempat di Italia tidak lengkap tanpa lampu gantung yang indah. Dan yang satu ini jelas bukan pengecualian. Sangat besar dengan bagian porselen di tengahnya. Wow, ini luar biasa. Berbeda dan indah. Ya. Bahkan garis-garis di dinding ini. Ya. Ini terlihat seperti wallpaper atau semacamnya. Ya, dinding ini. Ini? Bukan, ini dicat, ini wallpaper. Ya. Ini dicat, ini yang ada di langit-langit, ini sama saja. Dan kemudian di sudut ruangan sini. Ya, seperti yang sudah kita bilang sebelumnya, ada banyak furniture yang tidak pada tempatnya di sini. Meskipun Ya, itu indah. kursi yang berdiri di sini, wow. Detail pengerjaannya indah sekali. Tapi ya, banyak hal Sangat tidak pada tempatnya. sangat tidak pada tempatnya. Lalu lentera itu dari luar tempat itu. Ya, kemungkinan besar. Ngapain itu ada di dalam? Ya, sepertinya bahkan belum diperbaiki. Tidak, memang belum. Apa? Dan beberapa lukisan pena di dinding. Dan ya, beberapa perabot lagi. Lalu sisi ruangan ini memiliki salon yang indah ini. Sofa ini terlihat sangat bergaya Prancis menurut saya. Ini benar-benar indah, dan itu? Ya, memang terlihat seperti Prancis. Ya, menurutku itu bisa sangat nyaman. Ya. Dan yang di sini mungkin juga merupakan lukisan Isabella, istri Alessandro. Wow. Dia suka melukis pemandangan seperti yang bisa kamu lihat. Ada lagi pemandangan indah di sini. Dan itu saja. Ke sisi ini juga. Ya. Wow. Dan juga di sini Salib. salib. Ya. Wow. Dengan beberapa lapis wallpaper lagi di bawah sini. Ya. Tapi kemudian saya ingin masuk ke ruangan ini di sini. Saya cukup suka yang ini. Ini semacam di luar teras. Tapi saya percaya bahwa ruangan ini adalah ruangan tempat Isabella membuat semua lukisannya. Karena kamu bisa melihat kotak di sini. Ya. Semua ini sudah tua. Biar aku nyalakan lampunya. Kotak yang di sini masih berisi semua sampel cat lama dan segala isinya. Iya, dia memang pernah melukis di sini. Ya, Wow. ini adalah ruangan yang luar biasa untuk melukis. Ya. Tapi semua kaca patri di sana membiarkan banyak sinar matahari masuk. Dan kalau kamu lihat dindingnya. Iya. Sudahkah kamu lihat betapa indahnya dinding-dinding ini? Ini jelas ruangan seorang pelukis. Iya. Rumah ini benar-benar dirancang dengan sangat indah. Benar-benar, sungguh. Saya hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya bagi dia tinggal di sini, melukis di sini, dan memiliki ruangan seperti ini.
Ya. Wow. Oke. Tapi kemudian dari ruangan itu, kita masuk ke salah satu ruangan terindah di seluruh rumah ini. Dan itu adalah area ruang makan, semuanya. Ya, saat pertama kali saya melangkah ke ruangan ini, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Ada meja di sini dengan lampu gantung yang sangat besar di atasnya. Lampu gantung itu sangat besar. Dan menurut saya, ini mirip dengan gaya yang baru saja kita lihat, tapi ini versi yang lebih besar. Ya, benar. Ya. Dan seperti yang Anda lihat, semua lampu sekarang seperti tergantung terbalik. Ya. Jadi ada juga bagian porselen di tengah dan kemudian bagian kaca tepat di atasnya. Ini luar biasa. Lalu di bagian atas ada list plafon dekoratif. Dan semua plafon. Wow. Dan aku benar-benar menyukai plafon yang dilukis itu. Untuk membuat itu. Memiliki lengkungan itu adalah indah. Langit-langit di tempat ini benar-benar megah. Wow. Ruangan yang benar-benar khas Italia. Benar-benar khas Italia. Dan dari sini kamu bisa melihat bahwa pasti Alessandro punya pekerjaan yang sangat bagus. Dia adalah bankir keluarga dan dia benar-benar menghasilkan banyak uang jika melihat perabotan di dalam tempat ini. Benar. Seperti ini benar-benar sangat-sangat berharga. Perabotan dan barang-barang dekorasi. Ya. Lihat ini. Semua barang kaca masih ada di sini. Dan utuh. Semuanya masih utuh dan aku terkejut semuanya masih seperti ini di dalam sini. Wow. Masih tertutup. Iya. Lalu di tengah ruangan ada meja makan besar dengan 6 kursi di sekelilingnya. Mungkin saat ada pesta makan malam, mereka bisa memperluasnya, menambah lebih banyak kursi di sekelilingnya. Tapi saya tidak tahu berapa banyak anak yang dimiliki orang-orang ini. Berapa banyak anak yang dimiliki Alessandro dan istrinya Isabella. Mari kita lihat. Mungkin yang ini? Ya. Saya ingin menunjukkan yang ini. Yang ini cukup indah. Namun yang ini terasa lebih Italia bagi saya. Ini lebih ke gaya Italia. Lapisannya juga indah. Wow. Di atasnya juga dulu ada bingkai, tapi sekarang benar-benar kosong. Kosong. Iya, dulu ada sesuatu di sana. Yang ini mungkin pernah berada di atasnya pada suatu waktu. Benar. Lagi-lagi satu tanpa tanda tangan, mungkin. Buatan tangan. Ya. Saya suka lukisannya dan juga bingkainya. Ya. Dari mereka. Warna-warna yang kamu gunakan semuanya sangat cerah dan Ya. dia sangat menyukai warna-warna alam. Di sini kita punya kursi yang menjadi pasangan dari yang satunya. Wow. Dan tepat di sebelahnya, sebuah grand piano yang indah di ruangan ini. Yang benar-benar bagus. Mari kita lihat apakah ini masih berfungsi. Wow. Adolf Lehmann. Sepertinya dia seorang pria terhormat. Mayor German? Ya? Sudahkah kamu melihat ukiran di piano ini, Denny? Oh. Ukirannya sangat indah. Itu benar-benar luar biasa, kan? Iya, benar. Ini adalah tetesan. Dan pianonya sendiri itu sesuatu yang berbeda. Ya, tentu saja. Jadi biar saya letakkan ini kembali di sini dengan rapi. Jangan kira ini akan tetap di sini. Tapi di atas piano ini juga ada beberapa patung yang masih berdiri dan ukiran-ukiran indah di sana juga. Saya suka tiang lampu yang ada di sini. Iya. Benar-benar indah. Dan juga ini. Lampu-lampu kecil di samping. Ya, lampu-lampu ini sangat khas Italia. Ya. Oh. Ya Tuhan. Wow. Sekarang saya sedang melihat properti ini. Bahkan ada ukiran-ukiran di atas pintu. Ya, dan saya rasa bahkan porselen atau apapun ini benar-benar indah. Sepertinya begitu. Bahkan ada kaca patri di pintu gesernya. Orang-orang ini punya cukup uang untuk dibelanjakan. Itu sudah pasti. Dan di sini, di atas pintu, kita punya wajah malaikat yang sepertinya dipahat di sana. Biar saya lihat, boleh saya sentuh? Dan saya rasa ini kayu, ya. Ya.
Saya tidak 100% yakin, tapi sepertinya memang begitu. Wow. Wow, itu ruangan yang indah sekali. Sudah pasti, iya. Oke, saya rasa sekarang sudah waktunya. Tidak, oke, tidak. Sebelum kita naik ke atas. Sebelum kita naik ke atas ya, biar aku tunjukkan juga lorong di sini. Orang Italia dikenal karena memiliki lorong yang megah dan penuh ornamen atau Tangga. tangga seperti yang satu ini. Sepenuhnya dibuat dari marmer seperti yang bisa Anda lihat, ornamen besi, dan railing tangga. Itu. Sesuatu. Iya, benar. Dan di sisi lorong ini kita punya beberapa lukisan yang ditinggalkan, tapi semuanya ada tanda tangan di atasnya. Namun semuanya menggambarkan pemandangan yang sama. Ya. Sangat menarik. Bahkan ada foto yang tertinggal di sini, Denny. Sudah pernah lihat yang ini? Oh, ini adalah lorong yang sekarang sudah hancur itu. Ya, ini seperti lorong utama di tengah sini. Ya. Ya. Wah, ada foto dari zaman dulu dan bahkan ada meja sekretaris di bawah sini. Ada tangga lain di ruangan ini, tapi kurasa itu untuk bagian akhir video, kan? Ya. Ya, mari kita naik tangga ini dulu. Dan ada beberapa hal lagi yang akan saya tunjukkan di sini. Ada satu lagi lukisan pemandangan di dinding dan juga sebuah kapal di sini. Dan di bawah sini kita bahkan punya radiator seperti ini yang ditutupi dengan indah oleh karya logam ini. Cukup bagus. Dan juga aku masih punya lampu gantung dan semuanya masih tertinggal di sini. Wow. Oke. Aku siap naik tangga ini. Ayo pergi. Wow. Ini tinggi sekali. Ini pasti setidaknya seperti... Apa? Saya tidak tahu. 25, 30? Kaki. Meter, saya tidak tahu. Kaki. 30 meter. Wah. Menurutmu tidak? Menurutku seperti 8 meter atau semacamnya. 8? Iya. Oke, mungkin aku sedikit melebih-lebihkan. Iya, aku rasa kamu sedikit melebih-lebihkan. Tapi ini memang besar. ini sangat besar. Memang. Wow. Bisa kamu bayangkan harus membersihkan ini? Iya, kamu bisa lihat sekarang semua jaring laba-laba di dinding. Aku nggak tahu apakah kamu bisa melihatnya di kamera, Tapi tidak terlalu jelas. tapi pasti butuh usaha besar untuk membersihkan ini. Ya. Itu jauh di bawah sana. Ya. Dan kemudian kamu masuk ke sini, ke lorong tempat ini atau ke tengahnya. Sedikit bagian Bagian dari tempat. dengan kursi goyang. Ini pertama kalinya kita nemu yang beginian di Italia, kan? Saya rasa begitu ya. Kami sering menemukan kursi goyang saat bepergian di Amerika Serikat, tapi sebenarnya kursi itu sangat jarang di Eropa. Hanya di beberapa negara saja kadang-kadang kamu bisa melihatnya. Dan mataharinya sangat terang, sampai aku hampir tidak bisa memperlihatkan kursi goyang ini dengan jelas kepadamu. Biar aku tunjukkan dari sisi ini, mungkin lebih baik. Masih berfungsi. Iya. Lalu kita punya lukisan lain yang diletakkan di atas sini berupa pemandangan. Lalu dari bagian sini kita masuk ke area yang sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan lorong di bawah. Bentuknya benar-benar sama, tapi ini ada di lantai atas yang mengarah ke semua kamar dan semua sisi. Ya, panjangnya persis sama ya. Ya, sebenarnya ada banyak kamar di atas sini seperti yang mungkin bisa kamu lihat. Tapi ada hal mencolok lainnya di lorong ini yang mungkin sudah menarik perhatianmu. Kamu lihat itu, Dani? Iya, aku lihat. Tapi orang mungkin mengira itu dicat, padahal bukan. Tidak, bukan. Di sini terlihat sangat gelap. Dan pada suatu saat, Ini. ruangan di sana benar-benar terbakar. Oh, ada suara di mana-mana di rumah ini. Kayak Semuanya terbuka di mana-mana. pintu-pintu bergerak, jendela-jendela terbuka. Kadang-kadang kami berhenti karena ada suara-suara dan kami tidak tahu itu apa. Ya. Tapi biar saya tunjukkan ini. Ini pasti sangat menghancurkan. Saya rasa ini tidak terjadi saat orang-orang masih tinggal di sini, tapi kamu bisa lihat semuanya di sini sudah terbakar. Dan saat kamu masuk ke ruangan ini, ya, ini. Itu terlihat hampir tidak nyata. Ya. Seluruh ruangan ini pernah terbakar. Wow, ini benar-benar gila. Dindingnya berwarna hitam. Lepaskan aku.
Ya, ini pasti terjadi setelah tempat ini sudah ditinggalkan. Iya, sepertinya begitu. Pasti. Wow. Lihat tempat tidur ini, Denny. Separuhnya masih baik-baik saja. Tapi bagian atasnya benar-benar hangus terbakar. Wallpaper di belakangnya. Iya. Gila. Bahkan gambarnya. Iya. Bagaimana itu bisa bertahan? Iya, itu gila kan? Iya, benar. Fotonya masih tergantung di dinding. Dengan meja samping tempat tidur yang masih rapi di sebelahnya. Wow. Aku suka itu. Maksudku, aku nggak suka, tapi itu kelihatan keren banget. Iya, kayak itu gila banget. Seluruh kasurnya terbakar dari dalam. Iya, kita benar-benar berjalan di atas balok yang rusak hanya untuk menunjukkan ruangan ini ke kamu. Meja riasnya masih dalam kondisi sangat bagus. Iya. Maksudku, Kondisinya pernah lebih baik. aku pernah mengalami hari yang lebih baik, tapi ini tidak terlihat buruk untuk berada di ruangan yang terbakar. Wallpapernya terkelupas dari dinding. Dan ini pasti dulunya adalah salah satu kamar anak-anak pada masanya. Iya. Atau apakah ini meja riasnya di sini? 2 meja rias. Ya, mungkin. Dengan permukaan marmer, tentu saja, kan ini di Italia, selalu harus ada. Mungkin juga lihat lampu-lampu di langit-langit di sini. Ada lampu kaca yang indah dengan ornamen besi di sekelilingnya. Bahkan ada patung kecil di bagian bawahnya. Cukup bagus. Dan ruangan ini juga punya balkon, Denny. Wow. Iya, bisa melihat keluar dari sini. Wow, ini luar biasa. Sangat terang. Dan aku akan letakkannya. Ya, supaya kamu bisa melihat lebih jelas. Sekarang sudah lebih baik. Mereka tinggal di daerah yang indah di Italia. Oke. Ya. Tapi yang mengejutkan, ini satu-satunya ruangan di rumah yang terbakar. Ya, lorong ini memang sedikit kena asap, cuma menghitam karena asap. Ya, itu satu-satunya hal yang terjadi kan? Ya. Lemari itu masih penuh dengan semua linen tempat tidur. Dan mungkin juga beberapa pakaian milik orang-orang ini. Ya. Kamu siap masuk ke ruangan ini? Ya, ayo pergi. Ayo kita periksa. Wah. Iya. Ini pasti benar-benar sudah. Kamar tidur Alessandra, Alessandro, dan Isabella. Wow. Ini pasti kamar tidur terbesar di rumah ini. Ya, ini jelas kamar orang yang tinggal di sini. Tepat di atas ruang makan. Kamu bisa melihat betapa besarnya kamar ini. Kedua, tempat tidur Italia yang sangat khas berada di sini. Ini, tempat tidur ini. Indah, aku belum pernah melihat tempat tidur seperti ini. Tidak, tempat tidurnya keren juga. Bahkan ada patung-patung kecil yang dipahat pada tempat tidurnya. Kamu bisa lihat balok kayu ini mewakili tubuh wanita ini. Iya, ada gambar di bawah sana. Aku bahkan tidak melihatnya. Wow. Tempat tidurnya benar-benar bergaya Italia. Ya, di sini juga sama. Ya, benar sekali. Dan kemudian ukiran di bagian atasnya. Ini memang luar biasa. Sekali lagi, Italia memang berbeda. Ya, Italia punya beberapa furniture yang sangat keren di rumah-rumah mereka. Lukisan-lukisannya, furniturnya, semuanya luar biasa di tempat ini. Ya, kamu mungkin mendengar banyak suara latar belakang. Ya, seperti jendelanya terbuka dan rusak. Ya, Hauman. Pernahkah kamu melihat Hauman sebelumnya? Saya belum pernah melihat band ini sebelumnya. Kedengarannya seperti bahasa Jerman juga bagi saya. Atau Naumann, atau Hauman. Saya bahkan tidak tahu cara mengucapkannya. Saya tidak tahu. Tunggu, apakah ada sesuatu di sini? Fiat. Fiat Roma. Itu mungkin dibuat di Roma ya. Mungkin. Saya belum pernah melihatnya, jadi mungkin itu mesin jahit Italia. Ya, saya dan Denny memang belum banyak menjelajah di Italia. Jadi wajar saja kalau kami belum melihat semua mesin jahit di negara ini. Satu lagi untuk daftar. Ya, Naumann. Kita sudah melihat beberapa merek baru di Italia. Iya. Lihat itu. Ada gambar lain atau lukisan atau cat air. Bukan lukisan. Wow. Lalu ada laci di sini. Cermin indah di atasnya. Gayanya persis sama dengan ranjangnya.
Ada juga yang besar ini. Lukisan besar bergambar sebuah kota yang dipajang di sini. Itu indah sekali. Aku menyukainya. Wow. Kenapa semuanya dibiarkan di sini? Itulah pertanyaannya. Ada laci lain yang serupa di sisi ini. Dan kemudian kita punya sebuah perabotan yang sangat unik berdiri di sini. Ini adalah bangku sofa yang dibuat untuk kamar tidur. Dan biasanya bangku ini akan diletakkan tepat di depan tempat tidur di sini. Tapi entah kenapa sekarang bangku ini ada di sisi yang berlawanan. Ini cukup bagus. Jadi kelihatannya seperti tempat tidur sendiri, tapi sebenarnya bukan. Ya sebenarnya ini sofa ya. Ya, ini indah. Ini cantik. Dan kemudian, ya, Ruang Perang Agung. kamu tidak akan melewatkannya. Bentuknya rasanya seperti sebuah kastil bagiku atau sesuatu seperti itu. Ya. Rasanya megah, ya. Ini wajah-wajah itu lagi dengan kaki di bagian bawahnya. Tapi yang ini tubuhnya sangat panjang. Itu kakinya di bawah sana. Oke. Ya, sudah tidak banyak yang tersisa di sini. Tapi aku benar-benar mencintai aksen kemasan. Ini pada kayu ini. Wow. Luar biasa. Dan lalu langsung tersambung ke ruangan yang ini. Tapi sebelum kamu pergi ke kamar tidur, Aku sudah melompat terlalu jauh. aku hanya ingin plafonnya tidak terlalu istimewa, tapi ada sedikit Detail. detail plastron Ya, yang benar-benar sederhana dan indah, yang sangat saya sukai. sangat elegan. Ya. Mata yang tajam untuk detail ini. Dan kemudian langsung terhubung ke ruangan ini ada kamar mandi. Kamar mandi yang sangat panjang, kamar mandi yang sangat bergaya Italia menurut saya. Ya. Dan saya suka mereka sampai memasang lukisan di dinding di kamar mandi ini. Yang ini adalah dilukis dengan tangan, unik, Wow, sangat indah, saya suka. Bagaimana mereka membuat ini di kamar mandi? ya. Di kamar mandi, tempat yang biasanya tidak terpikirkan untuk didekorasi. Bahkan orang Italia yang tinggal di sini pun akan mendekorasi ruangan ini. Bak mandi yang indah di sini. Ini bukan salah satu bak mandi kaki babi, tapi tetap sangat indah. Ya. Sangat tradisional. Iya, kamar mandinya biasa saja. Banyak kerusakan terjadi di sini. Ya. Kamu bisa lihat, kamu akan melihatnya lebih jelas di ruangan lain. Ya, Kerusakan sangat terasa di sini. Hati-hati. ya, ada banyak barang di lantai di tempat ini. Dudukan-dudukan ini kita selalu melihat banyak, Ya. Sangat tradisional. sangat berpori dengan sedikit porselen di atasnya. Terlihat seperti ada wajah di bawahnya. Sangat tradisional untuk negara-negara Eropa Selatan. Ya, ini bukan sesuatu yang akan Anda lihat di Prancis Utara, tapi Anda akan melihatnya di Prancis Selatan, Ya. bukan di Prancis Utara. Tapi di sebagian besar negara Nordik, hal ini sekarang sudah tidak ada. Tidak. Apa yang kita punya di sini? Saya hanya melihat beberapa gambar di samping sini. Ini kamar mandi kecil, tapi ya, apa yang kita punya di sana? Wow. Sekelompok orang. Mungkin Isabel dan Alessandro ada di sana. Mungkin agak pudar. Dan yang di sini? Mereka terlihat sangat mewah ya. Ya, ini terlihat sangat tua. Itu gambar yang indah. Wow. Mereka sedang berdiri di atas atap atau sesuatu seperti itu. Iya, benar. Wow. Ya, kamar mandinya sangat kecil. Mungkin untuk salah satu anak atau mungkin kamar mandi tamu dari zaman dulu. Ya. Yang ini. Ya, saya juga ingin menunjukkan yang ini. Oh. Ini ruangan yang keren banget. Ruangan ini jauh lebih kecil daripada kamar utama yang kita lihat di tempat ini. Tapi tempat tidur di ruangan ini benar-benar luar biasa. Ayo kita lihat tempat tidurnya. Iya, benar sekali. Tempat tidur Italia memang sangat berbeda. Yang menurut saya paling mencolok, tempat tidur seperti ini selalu punya sandaran kepala yang sangat megah. Iya, itu tinggi ya. Ya. Dan selalu ada semacam desain di atasnya. Bukan berarti tempat tidur Prancis atau tempat tidur Portugis tidak punya itu, tapi di sini berbeda. Ini berbeda. Ya. Tepat sekali. Masih rapi seperti yang bisa kamu lihat. Kelihatannya ini salah satu tempat tidur terakhir yang pernah dipakai, tapi aku bisa saja salah. Ya. Juga ada ranjang bayi. Ranjang bayi di pojok ruangan. Ya.
Indah. Beberapa buku juga tertinggal di sana. Buku apa saja yang kita punya? Pilihan sesuatu. Saya tidak tahu. Dan ini adalah kotak kosong. Kotak kosong. Ya. Wow, dan yang ini juga sama. Ini sebenarnya bukan meja rias. Aku sudah menyebut ini meja rias, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah Laci dengan cermin di atasnya. ya, laci besar. Mungkin aku salah ngomong. Mungkin sekarang semua orang berkomentar seperti, "Leslie, habislah kamu." Kita punya sertifikat di sini. Recordo di Nozza. 1988. Recorda. La Comunio itu sesuatu yang bersifat keagamaan. Kurasa begitu, ya. Kami berdua tidak bisa berbahasa Italia. Recordo artinya recuerdo. Sesuatu seperti Tidak. ingatan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Apa yang kita punya di sini? Autosekolah. Maksudku ini sekolah mengemudi. Ya. Wow. Apa? Bahkan ada beberapa gambar di samping sini. Ya, mungkin di sinilah mereka menyimpan kartu identitas pengemudi mereka. Bisa kamu lihat itu di kamera? Gambar kecil sekali dari seorang wanita. Mungkin Isabella? Siapa tahu. Wow. Yang itu cantik. Sangat kecil sehingga benar-benar sulit untuk fokus. Annie terbang dari tanganku. Maaf teman-teman, lihat itu. Itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Sekolah mengemudi. Keren. Sangat keren. Dan wallpapernya juga. Wallpaper emas di ruangan ini. Ini benar-benar indah. Ya, dan di sini kamu bisa melihat dindingnya benar-benar terbelah dua. Ya, wow. Bahkan gambar di langit-langitnya. Ya, kamu bisa melihatnya dengan jelas. Seluruh ruangan ini akan terbelah suatu saat nanti. Dan kemudian seluruh rumah ini akan hancur berkeping-keping. Gila. Apa yang kita punya? Lukisan lain Ini Milan, menurutku. ada huruf T-nya. Tibaldi. Tibaldi. Nama itu yang sering kita lihat muncul di seluruh rumah. Ya. Mungkin itu adalah seorang seniman yang benar-benar mereka kagumi atau semacamnya. Atau nama anak laki-laki, anak perempuan, nama belakang. Kita tidak tahu pasti. Tentu saja ada banyak misteri yang menyelimutinya. Ya, tentu saja. Selalu ada tempat-tempat yang ditinggalkan. Bahkan ada juga seperti anting-antingnya yang tertinggal. Wow. Lihat itu, Keren sekali. indah. Shakespeare. Orang-orang berbudaya. Dan kemudian kita masih punya satu ruangan di sini yang belum ditunjukkan. Dan ada satu kamar tidur lagi, di dalamnya selalu ada tempat tidur untuk 2 orang. Ya. Jadi Ya, kita belum melihat seperti tempat tidur besar. tempat tidur tunggal. Maksudmu ya, tempat tidur tunggal? Tidak. Bukan tempat tidur tunggal, tempat tidur besar untuk 2 orang. Ya, oke. Tahu kan? Ya, maksudmu di mana mereka saling terhubung kan? Ya, seperti ukuran king. Tempat tidur yang sangat khas di Italia. Mereka selalu punya tempat tidur terpisah. Ya. Ya, aku pikir itu ada hubungannya dengan, jangan salah paham, tapi seseorang pernah memberitahuku bahwa mereka akan begitu. Sebelum mereka menikah, mereka akan menjauhkan ranjang satu sama lain. Dan kemudian ketika mereka menikah, mereka bisa menyatukannya kembali. Dan kemudian mereka bisa tidur bersama. Oke, ya. Itu menurutku alasan di balik ini. Dan kemudian kita punya beberapa meja samping di sudut-sudut. Tentu saja, bahkan lebih banyak lukisan. Di sini dan juga di atas tempat tidur. Saya sangat suka yang satu itu. Ya. Di atas tempat tidur. Itu sangat cerah dan begitu. Tapi itu mengkilap. Ada nama tempat lain. Binardi 1990. 90 ya. 95. Wow. Dan lihat di pojok ruangan sini, Denny, ada satu ranjang kecil lagi yang tertinggal di sini. Ranjang kecil dengan satu lukisan lagi di sampingnya. Begitu banyak lukisan dan barang, apakah kita punya lebih banyak gambar? Gambar anak anjing ada di sana. Anjing, wow. Apakah itu Dalmatian? Aku rasa itu pasti campuran. Warna-warnanya sangat aneh. Apakah ada tanggal di sini? Tidak.
Tidak, tidak ada tanggalnya. Begitu banyak surat dan semuanya masih tertinggal di tempat ini. Oh, Ya, pasti ada surat-surat dari tahun 79 yang tertinggal. Semuanya tulisan tangan seperti yang bisa kamu lihat. ya ini memang tua. Indah. Ya, di sini benar-benar terasa kehadirannya. Ya, kita sedang menginjak langit-langit, sayangnya. Ya, ini mulai runtuh. Semuanya. Kerusakannya di sini cukup parah. Oh, Ya, sama saja. ini adalah beberapa kamar tidur yang indah di atas. Di sini ya, bener. Dan satu hal sebelum Oh, sebelum kamu pergi, aku hanya ingin menunjukkan lantainya. Karena kita belum menunjukkannya. kita bahkan belum melihat lantai di tempat ini. Ada beberapa lantai yang bagus di tempat ini. Ya, ini terlihat cukup keren. Bener-bener keren. Ini terasa lebih seperti gaya Portugis. Kamu baik-baik saja? Sekarang, aku lumayan oke. Mungkin tunjukkan juga lantai di ruangan ini. Iya. Sebelum kita lanjut, Lantai-lantai lainnya hanya terbuat dari kayu. Tapi yang ini benar-benar indah. ya, wow. Lihat lorong itu untuk terakhir kalinya. Jadi saya sudah bilang kalau kita masih akan melihat tangga di sini. Karena kita belum pernah melihat tangga ini di bagian rumah yang lain. Ini saya bahkan tidak tahu itu menuju kemana. Ya, Ini sangat sulit. ya itu sepertinya cukup sulit untuk dinaiki. Kakiku terjepit. Ya, Di bawah? itu mungkin loteng tersembunyi atau semacamnya. Itu pasti keren. Iya. Oh lah nih. Wow. Ini naik cukup tinggi. Nggak ada pintu lain. Enggak, menuju ke sini cuma semacam akses yang menuju ke bagian paling atas rumah atau semacam itu. Ya, memang begitu. Tentu saja ke titik tertinggi. Kamu pikir itu loteng? Aku tidak tahu. Mungkin tempat persembunyian atau semacamnya. Apa yang kamu lihat? Tidak ada sihir. Oke. Jangan terlalu banyak. Baru saja menemukan sebuah gambar di lantai toilet. Toilet? Menemukan ini di lorong di lantai sini. Boleh saya? Ya, tentu. Keren. Ya, saya rasa itu bahkan pria yang sama di foto lainnya. Ya, memang terlihat seperti itu, Denny. Itu tertulis toilet. Ya, itu. Apa yang aku... Itu lebih mirip sesuatu dari hotel atau semacamnya. Ani. Sebenarnya itu adalah toilet. Wow, kita datang kemana ini? Ini pasti loteng. Ya, tapi sepertinya dulu ada yang tinggal di sini. Ya, sepertinya ini bagian terpisah dari rumah. Itu tanggal rumah ini ditinggalkan. 2007. Wow, bahkan ada kamar tidur di atas sini. Sangat modern. Oh, aku bisa mendengar jendelanya dibuka dan tertutup. Wah, Oke, ini benar-benar terpisah. sangat modern. Aku akan meletakkan foto yang baru saja kutemukan ini di atas meja. Jadi kamu tidak tahu itu. Aku tidak melemparkannya kembali ke lantai. Ini kosong-kosong. Kosong. Ada beberapa televisi tua. Wah, begitu banyak televisi yang berdiri di sini. Begitu banyak. Barang elektronik. Wow, Dan apa itu balkon luar? ini balkon, mau lihat ruangan itu dulu ya. Apakah itu sesuatu? Cukup penasaran. Ini adalah pintu yang tertutup. Oke. Ya. Wow. Jadi mereka punya bagian rumah yang terpisah di atas sini. Ya. Atau mungkin orang lain yang tinggal di sini. Aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu. Mungkin salah satu anak-anak atau entahlah. Aku tidak tahu. Ya, ini cukup aneh. Ini dia. Sekarang kita berada.
di balkon luar tempat ini. Dan kita bisa mendapatkan pemandangan luas dari tanah di sekitarnya. Ya, itu adalah penjelajahan yang cukup menyenangkan, Denny. Saya benar-benar menikmatinya, ini sangat keren. Matahari tepat di wajah saya. Ya, Saya sudah berjam-jam tidak merasakan matahari, tapi saya menyukainya. Saya senang melewati tempat ini. Ceritanya agak gila, tapi menurut saya, rumah Alessandro dan Isabella tetap sangat menarik untuk difilmkan. Denny, bagaimana menurutmu? itu luar biasa. Saya suka melihat semua furniture Italia ini. Ya, Itu indah. saya rasa orang-orang yang menonton juga pasti menyukainya. Jika kamu suka, silakan like, subscribe, dan tulis komentar yang bagus di bawah. Juga cek pria di balik kamera, Pak Demi, Terima kasih, terima kasih. dan juga cek di deskripsi. Ada tautan bagaimana kamu bisa mendukung channel ini dan membantu kami menjelajah lebih jauh ke seluruh dunia. Dengan semua itu, terima kasih banyak dan sampai jumpa minggu depan di episode gila berikutnya. Dadah, aku sayang kalian. Dadah, dadah.